Haleluya. Haleluya. Shalom. Amin. Luar biasa ya. Saya katakan luar biasa saudara-saudaraku bahwa pertemuan kita pada sore hari ini pertemuan yang betul-betul saya merasakan campur tangan yang Tuhan yang luar biasa ya. Inilah Natal ya. Natal selalu mempertemukan kita dengan situasi keadaan yang tidak terduga ya. Dan pada saat ini saudara-saudaraku ya, saya juga ingin mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan itu begitu sangat luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Tapi nanti sebentar ya, mungkin dalam selingan khotbah ini saya akan bersaksi buat kita semua. Tetapi saya ingin menyapa kita semua, saya ingin berkata selamat Natal, amin, bagi kita semua ya, Bapak Ibu, bagi keluarga. Saya lebih suka menyebutnya my family, ya, ya, keluargaku, ya kan, keluargaku yang aku temukan, aku jumpa di Cibinong sejak saya dan istri ada di Cibinong tahun 2006. Amin. Dan hari ini sudah tepat hampir bulan depan sebetulnya akan jadi 18 tahun. Karena kami memulai pelayanan kami di Pondok Sukahati Indah itu Januari tahun 2006 yang tadi sudah disaksikan oleh Ibu Gembala. Ya, saudara-saudaraku, dan terima kasih Tuhan, thanks God. Ini keluargaku yang ada di sini. Ya, silakan masuk. Siapa itu? Ya, selamat datang Bapak Ketua Wilayah bersama Ibu Ketua Wilayah. Ya, mohon mengambil posisi yang tepat. Ya, puji Tuhan. Ya, ya, puji Tuhan. Saya baru 3 menit berdiri di mimbar, jadi itu khotbah pas memang ya. Ya, satu kehormatan juga bagi kami. Nah, barusan saya bilang tadi saudara saya, ini juga keluarga saya, ya kan? Amin. Keluarga saya. Selamat datang Bapak Pendeta JV, Ibu Pendeta Paula. Beliau adalah ketua wilayah kami, ketua wilayah 13, ya, puji Tuhan. Oke, saudara-saudara, sebelum nanti juga saya akan selingkan kesaksian. Kita buka satu ayat yang sangat terkenal dan pasti selalu akan jadi tema setiap Natal. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca Lukas 1 ayat yang ke-37 ya. Pendek saja ayatnya, tapi ini ayat betul-betul luar biasa ya. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Belum semua ini. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku, sebagai pendahuluan singkat saja ya, tema pokok dari Injil Lukas dan juga kitab Kisah Rasul, karena kitab Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas yang notabene ada seorang tabib ya. Tema pokoknya adalah berkembangnya keselamatan yang awalnya dari kaum Yahudi kepada dunia di luar Yahudi atau bangsa-bangsa di luar non-Yahudi ya. Dan keselamatan itu, berita tentang keselamatan itu dimulai dari lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itu dimulai sejak Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara ya, perkataan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ini, perkataan yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada seorang wanita yang lugu, yang polos, ya, yang masih suci, ya, yang tidak tahu apa-apa, wanita yang sangat-sangat sederhana, ya, Bunda Maria, kalau orang nyebutnya suka ya, Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Maria, wanita yang suci, yang polos, ini begitu kaget tentu ya. Dia mengalami sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benaknya sekalipun. Saudara, apa maksudnya di sini? Seringkali kehidupan yang kita jalani, kita tidak pernah tahu ya. Ada momen-momen di mana
terjadi sesuatu yang luar biasa, entah itu penderitaan, entah itu sukacita, entah itu apapun, dan sebenarnya itu semua ada skenario yang ditulis, yang dibuat oleh Dia, Tuhan Yesus. Seperti saat ini, tadi saya katakan saudara-saudaraku, ini momen yang luar biasa, ya. Saya berani mengatakan bahwa inilah Tuhan, my family. Inilah keluargaku, ya kan? Inilah keluargaku. Kalau mau dilihat, kita tidak ada hubungan darah sama sekali sebenarnya. Tidak ada. Tetapi Tuhan mempertemukan kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku, ada 3 hal. Ada 3 poin yang saya akan bagikan secara cepat, ya, agar kita bisa mengerti maknai pesan Natal. Ya. Saudara-saudara perhatikan. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat Lukas 1 ayat 30. Ayo kita baca sama-sama. Lukas 1 ayat 30. 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, Natal itu mengingatkan kita dan mengajarkan kita bahwa jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Katakan amin. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Ya, jangan pernah takut. Dalam Lukas pasal 12, tidak usah dibuka, Tuhan Yesus secara spesial mengajarkan khusus kepada pengikutnya, murid-muridnya, bahwa takut yang benar itu adalah takut kepada Allah. Jangan takut kepada manusia yang tidak bisa berbuat apapun kepada kita. Mungkin manusia itu bisa menghilangkan nyawa kita, tetapi Allah, Dia bisa melakukan apapun, bahkan sampai melemparkan orang masuk ke dalam neraka. Silakan baca sendiri dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama pesan Natal yang ingin saya bagikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, GPD Maranatha, Metro Resident, dan juga ada jemaat yang dari Sukahati. Jangan takut menjalani hidup ini, saudara-saudaraku. Katakan amin. Amin. Jangan takut. Kita tidak sendirian dalam hidup ini. Amin. Iya. Saya memulai pelayanan tahun 2006, Bapak Ibu. Ya. 17 tahun yang lalu, hampir 18 tahun. Seperti yang sudah disaksikan Ibu oleh Ibu Bapak. Ya kan? Ini tidak ada apa-apa. Memulai dari nol betul. Tapi kalau sampai saat ini kami masih bisa eksis dalam pelayanan, itu bukan karena kami hebat dan kami kuat. Tapi kami sadar itu semua karena penyertaan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Seperti kesaksian Ibu Gembala, Ibu Esther dan juga ya Bu ya. 3 tahun sudah memasuki pelayanan di Bumi Sentosa 1. Ya, kita saling support dalam pelayanan. Ya, luar biasa Bu. Sudah tahun ketiga bisa bikin Natal itu luar biasa. Kami pernah sempat buat acara Natal juga ternyata waktu kami masih di Pondok Sukati. Ya, itu luar biasa. Mari kita saling support sesama hamba Tuhan. Jadi pesan yang paling sederhana yang selalu suka kita baca, jangan takut. Yang kedua, secara cepat, saudara, dalam kata jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, saudaraku, beroleh kasih karunia di hadapan Allah dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata sebab engkau berkenan di hati Allah. Jangan takut hai Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Wow, kita tidak tahu apa yang dilakukan Maria sampai perkataan ini diucapkan oleh malaikat kepada dia, engkau berkenan di hati Allah. Saudara, kalau datang firman Tuhan kepada kita dan firman Tuhan berkata, aku mengasihimu, hidupmu berkenan, sungguh luar biasa, saudara. Rasa-rasanya memang kita tidak membutuhkan apa-apa lagi dalam hidup ini, hanya Tuhan saja. Yang kedua, saudaraku, hiduplah selalu berkenan di hati Tuhan. Amin. Ya, tentu saya akan membawa saudara untuk berpikir, merenungkan bahwa kalau kita mau hidup berkenan di hati Allah, maka kita harus membenci yang namanya dosa. Bisa katakan amin? Amin. Ya. Kita tidak bisa hidup suam-suam kuku. Kita tidak bisa mendua hati. Alkitab sudah katakan. Ya. Ya atau ya,
Tidak atau tidak? Panas, harus panas. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Tidak bisa kita mengambil tengah-tengah. Ya. Bahkan Yesus pun dalam khotbahnya di bukit, dia bilang, hanya ada dua jalan. Mau jalan lebar, luas, tapi ujungnya kematian. Atau jalan sempit, sesak, tapi ujungnya kehidupan. Maafkan saya tempat ini sempit dan sesak Bapak Ibu. Ya. Kami sudah setting sedemikian rupa, dan kami memang tidak bisa mengundang-undangnya. Ya. Hanya orang yang menurut kami spesial. Ya, ini saudara ada orang yang spesial, bukan saja di mata saya, tapi tentunya di mata Tuhan. Amin. Amin. Yes, katakan amin. Ya. Amin. Begitu bukan begitu Pak JP. Saya pikir nggak modal. Tadi mau saya tanya waktu kami Natal di Cimande apa di Oman, bisa datang nggak bisa? Nanti lihat kami mau ke Jakarta. Oh tapi puji Tuhan. Ya, haleluya, luar biasa. Nah, saudara, tadi saya katakan, yuk kalau mau hidup, hidup sebersih-bersihnya. Petrus mengingatkan kita bahwa hidup kita harus tidak bercacat dan tidak bernoda. Amin. Ya saya tahu. Kita mungkin kalau flashback ke belakang, menoleh ke belakang, melihat ke belakang, daftar dosa kita mungkin banyak ya Bapak. Ya. Dan kita malu. Ya. Saudara, berita Natal 2000 datang dari surga kepada gembala-gembala yang ada di padang Efrat. Saya bawa kita untuk membaca sebentar. Dia bilang begini dalam Lukas pasal kedua ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka apa saudara sangat apa? Ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya kita baca sama-sama 2, 3. Aku Memberitakan kepadamu bukan untuk seluruh bangsa atau untuk bangsa Indonesia saja? Atau untuk bangsa Yahudi? Untuk seluruh bangsa. Kalau khotbah tadi malam di Pomat dikatakan raja segala bangsa. Ini berita Natal untuk seluruh bangsa. Tapi saudara, renungkan. Ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tapi berita Natal datang kepada orang-orang yang sederhana. Kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada gembala-gembala. Padahal padang Efrat itu tidak jauh dari Yerusalem yang adalah pusat keagamaan Yahudi di sana. Ada imam-imam di sana, ada ahli-ahli Taurat di sana. Kenapa malaikat Tuhan atas perintah Tuhan datang kepada gembala yang notabene, saudara harus tahu, pekerjaan gembala pada waktu itu adalah pekerjaan yang hina, dengan sangat sederhana. Dalam tradisi Yahudi saya kasih tahu ya saudaraku, kalau ada suatu kasus itu gembala itu tidak boleh jadi saksi dalam pengadilan. Ya, dalam tradisi Yahudi, kalau ada suatu kasus, itu gembala itu tidak diizinkan menjadi saksi dalam pengadilan. Saking begitu rendahnya profesi itu. Tapi profesi yang rendah itu tidak dipandang Tuhan, tidak dipandang oleh Bapa. Datanglah berita Natal. Hari ini ada kesukaan besar. Saudara, kita dulu seperti begitu, bukan? Kita orang berdosa. Gembala gambaran orang yang berdosa. Orang yang tidak punya apa-apa. Hina-dina. Fakir miskin, tidak punya apa-apa. Tapi berita Natal datang kepada gembala-gembala. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Tadi Ibu Ineke bersaksi 39 tahun. Dia tidak pernah melihat orang tuanya. Dan saya ingin bersaksi saudara. Umur 1 tahun, orang tua saya juga pisah 1 tahun. Dan saya tidak pernah rumah, saya nggak pernah minum ASI itu nggak pernah saya. Ya. Saya tahu di sini ada keluarga yang berkumpul juga. Tapi saudara tahu nggak? Ya. Lewat itu semua, saya bisa jadi hamba Tuhan. Amin. Umur tahun 79. Umur saya itu 5 tahun. 6 tahun. Saya di Palembang, karena saya lahir di Palembang. Tahun 79, saya lagi mau menyeberang jalan. Saya tidak lihat kanan kiri. Umur saya 6 tahun. Saya dihantam Vespa. 1 bulan saya ada di rumah sakit. Saya tidak sadar sudah. Beberapa obat ringan, Vespa. Nah, di sini ada tanda ini. Tanda. 1 bulan.
Tidak sadar. Baru kemudian, bertahun-tahun kemudian, saya sadar. Saya hidup karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Iya. Nah, saya nggak pernah dapat kasih sayang ibu. Tapi beberapa tahun terakhir ini, saya putuskan untuk memulihkan hubungan saya dengan ibu kandung saya. Amin. 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu saya pernah ke Palembang. Saya mau memulihkan lagi hubungan saya. Nah, saya tidak merasakan sebagai seorang anak. Saya sudah menikah, apa saya juga sudah menikah. Saya lahir tunggal, ibu. Pas saya menikah, ada 2 laki-laki. Ibu saya menikah 2. Justru saya dekat dengan adik dari ibu saya, lebih dekat. Itulah sebabnya waktu bulan September lalu, setelah kurang lebih 2 minggu saya baru sampai dari Manado, waktu adik saya punya suami meninggal, saya harus terbang ke Jambi. Saya harus menghibur dia. Karena saya dekat sama adik saya. Saudara-saudaraku, tapi di sini saya menemukan keluarga yang juga mengasihi saya. Amin. Terima kasih buat kasih saudara kepada saya sepanjang tahun ini. Amin. Ya. Terima kasih buat kasih yang Engkau berikan kepada kami keluarga. Kami juga tidak lepas dari segala keterbatasan dan kekurangan. Ya, baik dari pelayanan, keluarga, dari segi organisasi mungkin karena ada ketua wilayah di sini ya. Kami memang masih menata banyak dalam hidup kami supaya kami menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan seperti Maria ini, saudara. Ya, jadi saudara lihat berita Natal. Dan yang hebatnya lagi, setelah malaikat itu pergi, kalau saudara baca ini, kemudian mereka apa? Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat kemana? Ke Bethlehem. Itu di Efrata. Saudara tahu, Efrata ke Bethlehem itu 29,7 km. Bulan kanan jadi 30. Kalau arah Jakarta dari sini kemana? Lembeng Agung ada? Ada. Saya nggak tahu ya, kalau Gembala. Nggak mungkin mereka punya kuda. Kalau dari itu mungkin ada, tapi ya satu. Katakanlah mereka jalan kaki. Berapa jam? Hanya untuk melihat Yesus. Sukacita itu luar biasa. Bapak Ibu, ayo. Semakin dekat waktu Tuhan datang, semakin cintamu lebih besar kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mulai tahun depan kami ada ayat tahunan. Dan ayat tahunan ini luar biasa. Yang bukan juga secara kebetulan, waktu Natal di GPD mana, sama. Ayat kami mulai tahun depan untuk tahunannya. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saya bisik sama istri waktu hamba Tuhan ini. Sama ya Mama. Ya, padahal kita nggak pernah janjian kan? Kita nggak pernah janjian. Gembala cepat-cepat, saudara-saudara. Bagi mereka melupakan kecapekan mereka, kelelahan mereka. Mereka melupakan siapa diri mereka. Ini berita dari surga, saudara-saudara. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang saya akan mengajak kita semua untuk melihat baik-baik, saudara-saudara. Karena saya tahu ini berat bagi seorang Maria untuk mengandung tanpa lebih dahulu menikah. Nah, yang ketiga, saudaraku, ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya, ini beritanya ya. Engkau apa? Akan mengandung dan akan apa? Melahirkan seorang anak laki-laki dan apa? Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saudara, yang ketiga, kalau yang pertama jangan takut ya pesan Natalnya. Yang kedua, hiduplah selalu berkenan di hati Allah. Ya. Yang ketiga, di balik setiap masalah pasti ada rencana Tuhan yang indah. Ayat 31 tadi, kalau kita baca, saya percaya ini bagi Maria, wanita yang polos dan begini, ini masalah bagi dia, betul nggak? Masalah bagi dia. Aku belum menikah loh, memang aku ada tunangan. Saudara tahu tidak? Konsekuensi yang harus mereka terima itu berat, saudara. Bagi Maria, ini adalah masalah. Nah, tapi lihat saudara,
yang luar biasa adalah ayat selanjutnya, ayat 32 dan 33. Kita baca. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kita baca 23. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Ini rencana Tuhan yang besar. Amin. Ayat 31, bagi Maria masalah, ibu bapak. Tapi malaikat tahu dia masih wanita polos. Jadi harus dikatakan apa yang terjadi. Dia akan jadi anak Allah yang kuat, besar. Rajanya akan besar dan luas, besar sampai selama-lamanya. Saudara, kadang kita cuma berhenti sampai di ayat 31. Ya. Betul atau betul, saudara? Kita cuma berhenti sampai di ayat 31. Apa yang kita alami dalam hidup ini? Kita cuma berhenti sampai ayat 31. Gak diminta, persoalan datang. Masalah datang. Sobat, saudara bayangkan. Kalau ada anak gadis, ya, tiba-tiba, maaf ya, datang kepada orang tuanya. Papa, mama, aku sudah hamil. Gak mungkin orang tuanya bilang, ini belum nikah nih. Oh, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Yang ada, remaja, tempelan, masih dimarahin semua ya kan? Siapa yang melakukan ini? Ujung-ujungnya bilang, bunuh, aborsi. Saudara bayangkan, ya, Maria mengandung malu, bukan sekedar mengandung Yesus saja, tetapi puji Tuhan, ayat 32 dan 33, Maria dikuatkan. Dan yang lebih menguatkan lagi Maria, saudara-saudaraku, kita lihat, Maria dikuatkan dengan janji Allah, dengan contoh saudaranya yang bernama Elisabeth. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun apa saudaraku, sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut madu itu. Suami dari Imam Zakaria ini, saudara, sudah tua. Dia mandul, bukan? Dia mandul. Tapi Tuhan jadikan dia hamil. Saudara, ini menguatkan Maria. Nah, hari ini saudara-saudaraku, apa yang mustahil bagimu dalam hidup ini? Kalau hanya masalah jasmani, masalah makanan, masalah kehidupan, saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pasti cukupkan kita semua. Tadi istri saya sudah bersaksi, Ibu Gembala dan saya. Kami tidak pernah tiap hari tidak pernah ya tiap hari kita tidak makan. Ya, ada saja. Kalau mau dipikir kami tidak punya gaji, sama ya Bu Esther ya, ya. Kebetulan GPD, betul nggak Pak Jeffrey ya, ya kan? Ya kan? Iya dong. Kami harus belajar banyak dari senior-senior kami. Mereka udah jatuh bangun dalam pelayanan, ya, berhadapan dengan masa, resolusi segala macam, luar biasa. Saudara, di balik setiap masalah pasti ada rencana Tuhan yang indah. Nah, kita jangan berhenti, sebab engkau akan mengandung. Tapi lihat setelah itu, oh, anak ini akan kelak jadi anak Allah yang maha tinggi dan luar biasa. Saudara, ini mungkin engkau sedang menghadapi masalah. Engkau kecewa dengan siapapun. Engkau kecewa mungkin dengan manusia, atau mungkin bisa kecewa sama Tuhan. Tapi mari mengambil sikap seperti Maria. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaramu, Maria mengambil sikap memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, yang artinya mentaati kehendak Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya ingat waktu berita Natal disampaikan di GPD mana ya, di Papua itu ada 4 hal, ya kan? Kekudusan, ketaatan, kesetiaan, ketulusan, dan kerendahan hati. Ketaatan akan dipromosikan. Maria dipromosikan. Wanita yang lugu, wanita yang polos, yang tidak tahu apa-apa, dipromosikan. Dia mengandung Sang Immanuel.
Dia mengandung sang penyelamat. Ini luar biasa. Inilah Natal. Bapak Ibu, pesan saya, sebelum saya akhiri pertemuan Natal ini. Kalau Tuhan izinkan kau mengandung masalah, mengandung persoalan, jangan bersungut-sungut. Di balik itu ada maksud. Amin. Haleluya. Yes. Efrata, itu Bethlehem. Jaraknya jauh. 30 kilo. Kita bersikap seperti gembala-gembala. Mau mencari Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Saya tutup khotbah saya dengan satu kalimat yang saya pernah share di akun Facebook saya, saudara. Saudara, kalau ada yang ulang tahun, yang dapat kado ini, yang ulang tahun atau yang diundang? Yang ulang tahun. Hah? Artinya, saudara tidak akan dapat kado ya, nanti ya. Ya, nggak dapat kado, saudara. Tuh, nggak dapat kado. Kan udah ngomong barusan kan? Kadonya untuk yang ulang tahun. Yang ulang tahun siapa? Tuhan. Nah, Oma nggak jawab. Oma udah kasih kado. Saya mau ngomong begini, saudara. Ya. Ada satu kalimat ini. Hadiah Natal untuk sahabat adalah kesetiaan. Hadiah Natal untuk musuh adalah pengampunan. Hadiah Natal untuk semua orang adalah kasih Tuhan. Hadiah Natal bagi Kristus adalah hidup kita. Amin. Dalam sejujurnya, saudara, 4 hari saya masih belum bisa. Saya sedang berjuang. Ya, Amin. pelayanan saya belum maksimal melayani Tuhan. Saya belum bisa kasih kado yang terbaik buat Tuhan. Susah saya menjadi setia kepada orang lain, saudara-saudara. Dalam hal ini Tuhan. Adanya untuk musuh pengampunan. Saya masih belum jujur. Saya sedang menata hidup saya untuk saya lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya masih manusia. Saya bisa sakit hati kalau ada yang menyakiti diri saya. Jadi saya mau lakukan itu. Hadiah untuk semua orang adalah kasih. Ini ada tulisan 1 Korintus 13 ayat 13 ditutup sama Konatan. Yang terbesar adalah kasih. Dan itu sudah dilakukan oleh dia. Amin. 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Hadiah apa yang kau mau berikan kepada Yesus pada Natal tahun ini? Amin. Hadiah apa? Apa hadiah? Mari kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita untuk melayani Tuhan. Seperti Maria. Aku akan jadi hamba Tuhan. Aku akan menuruti apa kata Tuhan. Haleluya. Saudara, hadiah bagi Kristus, hadiah Natal bagi Kristus adalah hidup kita. Amin. Amin. Selamat Natal. Tetap terus berjuang untuk tetap melayani Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita menata hidup kita. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita bangkit dari saudara-saudara.